Karena kan kalau secara biasanya kan kita tahu karakteristik si A, si B, si C gitu ya. Sebelum kita breakdown panjang, menurut gua tuh di pemikiran gua, aduh hampir mirip lagi, sama lagi. Ternyata waktu pas gua sama Ben Bening, acting coach kita, dia ngebantuin untuk yuk kita jabarin lagi. Sebenarnya tiap orang tuh beda-beda kok. Nggak sama, nggak ada satu orang yang sama persis. Setuju. Enggak. Pasti beda-beda, pasti punya celahnya beda-beda. Kita breakdown yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Ya udah, gua sama dia cari bareng, kita kulik bareng-bareng. Sampai akhirnya dibikin salah satu metodenya adalah kita bikin background story si Bara karakter ini. masing-masing. Gua ngerjain background story karakter Bara. Jadi hal apa yang dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, hal apa yang paling menyenangkan buat Bara? Hal apa yang paling menyedihkan buat Bara? Dari setahun tuh di breakdown itu. Bahkan kita disuruh bernarasi, jadi kita bercerita. Tadi tanya, misalnya kita bilang ada rumahku begini-gini, rumahnya kayak gimana? Warna temboknya warna apa? Sampai dikulik detail gitu ya. Bara tuh sukanya pakai baju apa sih? Kenapa dia pilih baju itu? Kenapa warna itu? Gitu-gitu. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dias Danar di Bersinema. Kali ini barengan sama, sebenarnya kenal udah lama, gue pengen tanya ke dia, inget gak pertama kali ketemu di mana? Kita tes ya. Ada Arba nih. Halo. Apa kabar, Man? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Terakhir ketemu sebenarnya gak sengaja di salah satu mall. Gue lihat lu, tapi kita jalannya agak jauh sambil searah, jadi gak berpapasan. Kalau berpapasan lu gak nyapa gue marah sih. Ya harus. Dan kemarin gue lagi ribet ngurus anak-anak gue. Lagi ada acara perwibuan kan? Perwibuan. Nah, dan anak terpecah dua, yang satu mau main time zone, yang satu main playground. Ntar lo rasakan, karena lo baru, ntar kita bahas deh kesini. Tapi lo inget gak pertama kali kita ketemu di acara apa? Kalau gak salah gue lagi promo ya. Betul. Gue lagi promo di radio ya. Bukan di radio, bukan tapi ya? di salah satu sama promo juga di Indigo waktu itu. Hah? Di Indigo. Di mana tuh, Pondok Indah, Tulodong. Gue ada show kayak radio shownya. Kayak radio kan, bener. tapi kan. Lo kesana di Cumi-Cumi. Oh iya. Itu di sana. Pertama kali ketemu tuh, Bang. Iya. Gua sama Umay bukan sih? Iya, kalau sama Umay. Iya benar. Gua sama Patra. Iya, gua lagi promo itu. Lagi promo, bener. Kalau promonya bener. Iya. Gitu. Iya benar. Tuh, Gua ingat. udah lama, tapi memang Gua beberapa pakai jaket kulit gua. Yes. Iya. makanya udah beberapa momen emang udah kayak film-film yang lo peranin, jaket kulit tuh kayak nempel banget ya. Iya. Tapi lo emang in real life demen sehari-hari jaket kulit. Sebenarnya gua suka banget jaket kulit tuh udah lama. Cuman gua nggak gini, gue ngerasa kayaknya Indonesia tidak cocok untuk memakai kita jaket kulit ya, kecuali kalau motoran ya, kecuali kalau motoran cocok banget. Tapi baru belakangan ini 2 tahun terakhir gue mulai kayaknya gue mau deh koleksi gitu, yang emang real kulit gitu. Iya, karena lo motoran juga kan. Udah lama sih, udah lama enggak sih. Nah, ini menariknya tentang jaket kulit nih. Jadi kemarin gue sempet bareng sama Kang Soleh Solihun. Oke. Nah, dia kan duta jaket kulit juga. Ternyata jaket kulit itu ada apa ya bahasanya? Kasta-kastanya ya, Ban? Ada kasta-kastanya. Iya, Pak. Ada banyak. Gue nanya ke dia, nih jaket kulit lo kenapa, Kang? Kok lo nyaman pakai jaket kulit ini? Nyaman, lo kan kulit panas apa segala macam gitu. Benar. Ada beberapa bahan emang yang bagus dan jadinya nggak nyaman buat dipakai, tapi ada yang bikin nyaman banget gitu. Betul, ada yang berat, ada yang kaku. Betul. Gua nggak begitu paham sih sebenarnya kalau jenis-jenisnya gitu. Cuman kita bisa lihat lah dari jauh ini kulit asli atau sintetis gitu. Itu ya, kalau lo udah sering tahu, jadi dari lihat aja udah tahu ya. Udah punya berapa sekarang, Bang, jaket kulit? Jaket kulit gue berapa ya? 6, 7 segituan ya. Dan nih bocoran nih, jaket kulit tuh mahal. Itu gue juga belinya thrifting, tau gak lo? Iya.
Gila. Gue demen ke tempat thrifting terus gue lihat kayak jaket kulit. Gue tuh suka yang kalau jaket kulit masih baru tuh gue nggak suka. Oh, iya. Justru kalau yang udah kayak ada lipatan-lipatannya. Iya, kayak raw denim tau kan. Iya. Makin lusuh tuh makin keren gitu di mata gue. Iya, dan itu jadi kayak karakternya ada ya. Iya, karakternya ada. Iya. Kalau baru tuh terlalu kayak warnanya masih ini banget, Iya. masih gelap banget. Gue tuh malah suka yang udah pudar-pudar gitu. Jujur gue kaget sih pas tahu harga salah satu jaket. Sama. Gila. Sama. Ini gue bocorin nih, salah satu yang waktu itu dipakai Kang Sul 12 juta. Ya, segituan memang. Gue bilang, kan misalkan lu beli motor Matic misalnya, Bener. mahalan jaketnya bisa jadi tuh. Bener. Tapi zaman sekarang kan kalau bahan yang sintetis aja kan ada tuh di mall-mall. Iya, ya, iya. Itu aja kan udah 2 juta. Ada yang kayak dia bilangnya premium Iya. leather gitu. Mm-mm. Udah 3 juta up Iya, sampai 5 juta gitu. Gimana yang full ya? Gimana yang full kulit. Iya sih, itu emang yang namanya tapi hobi. Gua ada nyesel bang. Apa? Gua ke Dubai waktu itu. Terus ya gua kan nggak tahu merek jaket kulit juga ya. Tapi gue di Dubai itu gue ngelihat ada jaket kulit unta. Oh. Pakai kulit unta. Oke, terus? Gue pegang lembut banget bang. Nah, terus? Bagus banget bang. Cuma gue nyesel gue Nggak beli. gitu. Nah, harganya waktu itu berapa sih itu? Kalau dirupiahin sekitar 6 atau 8 Worth juta. it lah. Worth it banget. Worth it lah. Cuma gue bingungnya karena kan gue tadinya mau umroh kan itu kan. Terus sebelum umroh ke Dubai dulu. Iya. Terus masa gue nenteng jaket kulit kan gede banget ya. Di 3 kilo, koper kan juga 2 kilo, berasa 3 kilo tuh berasa Iya. sih. Terus gue mikir kayak gimana gue bawa pulangnya ya. Ya udahlah next time aja lah. Tapi itu pulang-pulang nyesel sih ya. Nyesel. Dibeli. Warna-warna merah Iya gitu lagi. lagi cakep banget. Aduh gila gitu kayak ya emang kalau hobi tuh ya lo berat sih untuk Berat. kayak ngomongin ini mahal apa enggak nggak bisa tuh. Sama hobi lo ternyata sekarang pergolfan. Golf udah jadi hobi. Udah sih jadi sekarang. hobi. Udah jadi Itu hobi. udah berapa tahun Ban? Kayak pertama Baru ketemu setahun banget itu ini. belum dah waktu itu. Gue baru 1 tahun. Benar. Gue belajar itu di bulan April 20-an April. Ya berarti which is udah 1 tahun. Udah setahun, sekarang. iya. Udah setahun. Kalau awal tuh orang golf tuh pasti driving dulu ya. Driving dulu. Drive dulu. Gue tuh tadinya diajakin sama temen gue, dipaksa untuk driving lah. Awalnya gue tuh sama Adipati. Dodot nih, Maka Dodot golf nih. dia. Gue series nih sama dia nih. Dia nanya, lu main golf gak sih Ban? Ya. Dulu sih gue pernah nyoba driving. Bokap gue sih orangnya golf banget. Iya, Cuman iya. gue nggak suka deh gitu. Oke, Gua terus? Oke, selesailah pembicaraan sampai di situ. Gitu. Pas gue pulang nggak lama teman gue ngajakin driving, tapi bukan Kak Dodot nih, teman beda lain lagi gua nih, nih. beda teman tongkrongan, beda. Ban driving yuk. Apaan sih nggak seru anjir, gue nggak bisa juga mukulnya. Iya. Ya udah ikut aja, ayo lu ada stick gak? Ada sih stick bokap Stick gua. bokap nih, Stick bokap. Ya udah main aja Ban, belajar aja yuk. Terus? Temenin gue lah, temenin. Ya udah mukul lah. Salah satunya ada si Dava Arik. Oh Dava, iya Dava Tahu Arik, kan? iya Dava tahu. Arik sama tahu. temen gue Falah. Falah ini maaf ya Fal ya. Falah ini dia tuh pernah kecelakaan. Jadi yang berfungsi itu cuma tangan kiri Oke. aja. Tangan kanannya tuh masih ada Tapi, dan berfungsi tapi ya, nggak maksimal. Nggak maksimal Iya, lah iya, gitu. iya. Mukul 1 tangan. Terpacu dong gua. Kok dia bisa mukul 1 tangan gua yang 2 tangan ini tidak bisa Oke. gitu loh. Gua coba pukul lah, anjir susah banget nih. Awalnya belum dapet tuh ya. Terus lihat Dava Arik. Dava Arik juga bagus mainnya. Oh Dava bagus golfnya dia. Pukulannya bagus. Oke. Terus kayak, seorang Dava Arik nih yang gue lihat di TikTok ini. Iya betul. Kok kayak gini? Ternyata mukulnya Ternyata bagus. bisa mukul. Wah, gue belajar lah gue 8 hari nonstop. Driving terus tuh. Driving terus sendiri deh gue driving terus Sampai dapet. sampai nggak bisa juga sebenarnya. Tapi setidaknya ada progres Ada lah progres ya. lah. Bolanya iya, terpukul. Iya. Jadi Ya udah main sampai- tuh. Tapi gue jadinya nerus dan pertama kali gue turun lapangan. turun lapangan itu sama mereka, sama si Falah ini, dan turun lapangan kedua sama Kak Dodot. Sama Dodot akhirnya bilang Dot. Dan terus lah manjang sampai sekarang. Udah main nih sekarang gitu ya. Heeh. Apa yang golf? Lu terus ya Dodot udah lama kan sama Tanta kan tuh udah lama banget. Tanta Tanta pernah, tuh. bener. Iya kan? Sekarang sama Abizar. Abizar juga, Iya. Pak Ustadz Alfi, terus Iya. yang paling- Bang Lolox. Iya, sama Iman Hernes. Iya, kayak Ernest gitu. bener. Arif Muhammadnya kemarin kalau lu menang lomba golf dapet
satu Iya, satu. store Payakumbuh. Iya. Sayang gue nggak ikutan. Ilman Itu keren banget tuh. Ilman Ibrahim juga tuh. Dia pergolfan juga tuh. Iya. Tapi jadi apa sensasi golf yang lo dapetin dibanding olahraga lain? Oke, golf ini olahraga yang disiplin banget sih. Nah, oke. Muscle memorinya tuh dibutuhkan banget gitu loh. Jadi kayak nggak bisa nih minimal tuh kita seminggu harus ada sekali driving. Kalau nggak hilang ya? Kalau nggak hilang, feelingnya hilang. Main feeling banget. Iya. Badan beda dikit. Beda tuh tuh. pukulan tuh. Gue belum pernah gue nyoba. Beda. Udah gitu. Yang gue suka ya. Ini salah satu penyesalan gue juga sih sebenarnya. Untungnya pacar gue mau sehobi. Oke, ikut ya. Iya, calon bini Iya, gue calon mau bini sehobi ya. nih, mau sehobi nih. Dia akhirnya belajar juga golf dan Oke. kita tuh suka golf date berdua. Ih, seru turun tuh, lapangan Jis, berdua golf gitu. date. Seru tahu, serunya apa? Karena kita berdua di satu kart. Ya. Ya kita bisa ngobrol apa aja, kita menghabiskan waktu antara 4 sampai 6 jam Karena- bareng-bareng. Benar, banyak yang bilang golf itu adalah networking sport. Betul. Karena lo dari hole ke hole selanjutnya Betul. itu ada itu tuh Itu ada deal-deal juga terjadi tuh. biasanya. Nah, itu ada juga tuh. Nih, salah satunya gue mau bahas dulu nih. Masalah tadi kan berarti kan quality time. Iya. Kan? Salah satu penyesalan gue main golfnya telat. Ketika almarhum bokap gue udah meninggal, ya kan, gue baru main golf. Sedangkan dulu bokap lo golf banget. Bokap gue golf banget. Bokap gue tuh suka ngajakin gue, ayo dong belajar Iya, golf. iya. Gue nggak tertarik sama golf dulu. Iya. Ketika beliau udah nggak ada, gue malah baru tertarik. Gue jadi ada penyesalan kayaknya seru banget ya kalau Golf bareng bokap golf gitu ya. bareng bokap. Terus gue pernah main sama temen gue si Mahar, dia ajak bokapnya. Terus gue lihat mereka satu kart bareng, terus kayak seru banget ya. Jadi ngobrol ya. Iya. Tapi emang lo mau bokap quality time pada saat itu apa berarti di momen yang kalau nggak golf ya? Ya paling nonton film. Nonton film ya? Paling nonton film atau enggak di rumah aja gitu. Ya cuman di momen sekarang ini ya. Momen sekarang ini kan seru banget gitu. Iya. Lu pagi-pagi datang sarapan bareng. Iya sih. Mukul bareng golf. Aduh, seru Dan banget, karena tau mungkin lo ngeliatnya karena lo udah di usia yang dewasa, jadi mungkin ngobrolnya pada saat diajakin dulu mungkin masih muda banget untuk lo kayaknya. Dan gue masih sibuk nongkrong sana sini nggak jelas gitu loh. Dan yang lo lihat cuman ajakan bokap cuman golfnya, bukan quality time di balik golf itu ya. Betul, karena gue belum pernah merasakan sebelumnya, kan sebelumnya iya. kan. Sehingga gue sama Ica, sama pacar gue ini, kita bilang lah kalau kita ngebahas bahwasanya ini golf ini akan kita terusin supaya nanti kalau kita punya anak, kita ajarin anak kita main golf supaya kita bisa punya waktu quality time bareng-bareng di luar rumah ya. Wow. Kayak berasa pikniknya gitu loh. Itu seru banget. Nih buat yang nonton, baru tunangan udah ngomongin tentang anak buat quality time sama golf. Ya karena emang kalau berolahraga kan harus panjang kan. Iya Ban, tapi lo in real life dengan apa yang di film ternyata nggak jauh beda. Dalam artian gini, banyak film-film yang mengenakan lo itu kan good boy, green flag semua. Ini pengakuannya adalah tiap ketemu Bani, dia emang baik nih anak gitu loh. Enggak. Nah, maksud gue ada obrolan itu apa yang mempengaruhi itu apa Ban? Dari lingkungan di rumah atau lingkungan pertemanan atau gimana Ban? Gue pengen tahu dah. Mungkin yang pasti sih mungkin pertama dari didikan orang tua juga sih ya. Itu udah pasti sih didikan keluarga. Ya dan gue dari dulu ya orangnya kayak gini aja gitu. Iya lagi. Kayak gini aja. Iya, bener. Bahkan dulu sebelum gue jadi aktor, ya gue begini aja. Tapi dulu gue bisa lebih parah. Lebih parahnya adalah gue pemalu sekali. Oh, justru malah pemalu ya? Iya, gue pemalu banget, apalagi sama orang baru. Oke. Kalau sama orang yang udah gue kenal, udah ada nyaman Iya. misalnya geng-gengan gue, gue bisa laut tuh orangnya. Oh, tapi kalau orang baru gue lihat dulu, ngebaca dulu. Gue lihat flow-nya dulu gitu. Nih kemana nih, ini gimana nih gitu. Dulu nih gue kayak kameranya gini nih gitu. Nggak bisa gue. Oh iya. Malu banget. Lu terus setiap dapat project baru, set baru gimana tuh Ban? Kan itu orang-orang, kru kan gak cuma 10-20 orang tuh. Mungkin karena gue berawal dari awal karirnya juga di sinetron kali ya. Sinetron karena menurut gue tuh kayak gue berasanya dulu tuh kayak dipaksa untuk
satu hari ngerjain berapa scene ya bener, kan, udah bener. gitu harus cepet kan flow-nya kan kalau iya. sinetron kan, dan gue jadi terbiasanya gara-gara itu sih. Ketemu orang tiap Iya hari, mungkin gue interaksi. bisa dan sinetron tuh bagusnya menurut gue kita belajar cepat sama semua hal, Iya. memahami juga cepat, apa improve kita juga harus lebih cepat, semuanya gitu. Build ya gimana lo nge-build chemistry karena stripping, ya kan dia harus di on-set tuh harus tuh semuanya tuh. Onset. Jujur gue pernah cameo di sinetron. Umay sinetron Umay itu. Apa Putih Abu-Abu kalau nggak salah tuh. Oh Putih Abu-Abu bukan kali. Apa Cinta SMA, pokoknya yang main anak-anak Blink, Sylvia, Feby Rastanti, ya kan? Itu yang main Putih tuh Abu-Abu. Ivy. Oke. Nah kan gue dulu siaran sama TJ. Sama KTJ. KTJ, karena kan project bareng kan. Banget. Nah sama TJ diajak, nih di episode yang besok butuh supir. Supir nih ban. Gue ngetek nih ceritanya nih, calling nih. Syutingnya di Ciracas tuh. Enggak, Taman Mini yang studio. Oke, Taman Mini. Iya, sering pakai sinetron kan. Set ya enggak. Gue udah siap apa segala macam. Oke, dipanggil nih set. Pas di sinetron nih tangannya doang. Tangannya close up dari sini. Itu sering terjadi sih di kota-kota besar sih. Gue bilang sama TJ, kalau gitu mah gak usah gue, tangan doang. Tapi nunggunya lama gak? Nunggunya jelas lama. Akhirnya ada tambahan satu scene dialog ke Vero Walando sama Feby Rastanti. Cuman kayak silakan, ya udah satu line. Tapi habis itu enggak sih gue. Emang pekerjaan sinetron tuh nunggu ya Ban ya? Nunggu. Lebih tepatnya bukan sinetron aja sih baik series atau film juga nunggu ya. Nunggu juga. Nunggu udah bagian dari pekerjaan kita kok. Tuh itu dia. Nunggu bagian dari pekerjaan. Benar. Ini menarik. Lu tapi total berapa lama Ban di sinetron? Sinetron gue dari 2014 judul sampai terakhir 2022 2023 masih ada 2023 deh 2023 masih ada judul ya karena pas 2024 sampai ini 2025 gue udah fokusnya film. Alhamdulillah rezekinya lagi di film. Series waktu itu gue cuma beberapa aja sih. Itu di 2000 setelah Covid ya. Iya setelah benar. COVID. Setelah Covid kan baru naik tuh OTT juga. OTT naik. Ya udah dari situ aja. Nah lu dari 2024 fokus di film tuh dalam artian kayak oke deh gue lagi di sini dulu belum mau ngambil atau ngelihat secara waktu belum cocok. Lebih ke sebenarnya belum mau ngambil sinetron lagi sih. Karena memang menurut gue ya, gue lebih apa ya, kalau film tuh ada pride-nya gitu loh. Bener gak sih? Iya. Menurut gua even lu jadi apapun gitu. Iya. Film lu tayang, penonton lu bagus, terus ada pride-nya gitu loh. Mungkin karena film tuh dirayakannya sebegitunya kali ya. Sebegitunya. Jadi lo ada gala premier, press conference. Apalagi kalau nama lu masuk nominasi award. Iya, ada itunya kali ya. Jadi gua merasa kayak kinerja gua apresiasinya tuh besar. Bener banget. Itu. Tapi apa yang nge-trigger lo pertama kali untuk kayak oke deh, gue coba fokus film nih gitu. Apa tuh Ban? Apakah film apa? Apakah dari mana? Karena ini juga sih, almarhum kakak gue kan pemain film juga. Oh iya. Pemain film juga. Dia baru terjun gitulah di perfilman, tapi nggak lama dia hijrah. Dan dia berhenti. Terus meninggal, nggak lama meninggal. Terus gue tuh jadi pengen nerusin beliau gitu. Wah nih, lu berarti family ini juga ya, family iniannya gede ya, maksudnya family trust lu gede ya. Iya. Dari bokap, terus buat dari keluarga lo nerusin golf akhirnya gitu, terus dari keluarga kakak lo gitu. Lo anak keberapa sih Ban? Gua anak ketiga dari 4 bersaudara. 3 dari 4 ya? Iya. Cowok tinggal sendiri berarti? Cowok tinggal berdua. Jadi gua 3 cowok 1 cewek. Cewek terakhir. Karena kayak banyak orang kayak di gua deh gitu sama beberapa temen tuh nggak segitunya juga sama keluarga inian masing-masing tuh biasanya profesi tuh tapi lu kaitannya lumayan erat juga ya antara lumayan profesi di keluarga hobi gitu ya. Karena mungkin apa ya terlalu emang jalurnya tuh terlalu hobi kesukaannya sama gitu, ya.
ini yang menarik nih karena kan nerusin legacy golf, nerusin legacy bokap. Nerusin. Dan lo di acting Nerusin. sama kakak lu juga Kakak. gitu ya. Awalan kakak. Nah lucunya ini, gue mulainya kan di majalah-majalah tuh dulu kan, betul. majalah cover boy segala macam gitu. Pas gue lagi merintis, tiba-tiba kakak gue ini main film. Oh. Tanpa ngomong-ngomong kita dulu, tiba-tiba udah ngasih tiket premier gitu. Nih datang gue premier gua. Iya kayak wah dia main film gitu. Itu langsung bikin wah apa nih gitu ya. Jadi gue ya udahlah akhirnya dulu sih gue pengen banget bisa satu frame gitu sama kakak gue gitu. Cuman almarhum kakak gue udah dipanggil duluan, ya udah gue jadinya kayak gue akan meneruskan legacy yang dirintis sama kakak lo di keluarga yang duluan di industri film ya. Dan dari 2024 akhirnya lo lumayan akhirnya enjoy banget nih di industri film ya. Dan gue menemukan keenjoyannya juga gini, kalau di film itu kan kita bisa nyoba berbagai karakter ya. Iya, betul. Banyak gitu. Kalau sinetron tuh kadang menurut gue terlalu terlalu bisa berulang secara adegan, secara cerita mungkin ada yang mirip-mirip. Tapi kayak misalnya kalau lagi laku banget, wah itu bisa manjangnya nggak tahu sampai kapan gitu. Betul. Sedangkan kayak gue punya keluarga, gue punya waktu untuk diri gue sendiri, gue punya teman-teman. Terus waktu gue cuman habis buat di lokasi syuting doang. Gue kan sangat kayaknya nggak gini deh gitu loh. Mungkin itu ke-build dengan proses pendewasaan lo ya. Iya mungkin ya. Sedangkan pas gue ngerasain udah film-film gini, film tuh jadwalnya lebih terstruktur menurut gue. Ya, setuju. Kapan kita syuting, kapan kita reading, kapan kita harus promo. Yes. Jadi menurut gue untuk ngebagi waktu dengan keluarga terus kayaknya lebih oke ini. Udah bisa lo atur soalnya. Jadi kayak reading sebulan sebelum syutingnya sebulan, promo 2 bulan sebelum tayang. Bener, atau lu mau sambil kerjain kerjaan yang lain di luar itu juga masih bisa handle gitu. Masih ke-handle. Mungkin konsentrasinya pada saat lagi syuting aja tuh di 20 harian itu gitu ya. Bener. Jadi lu bisa ngatur, ya tadi balik lagi berarti lu orangnya sangat mencari quality time ya. Karena menurut gue penting ya. Iya. Maksudnya gini, gue masih muda, cuman Oke, gue pakai untuk berkarir gitu, berkarir dan berkarya. Yes, betul. Tapi jangan sampai di masa muda ini waktu-waktu quality time ini benar-benar nggak dapet. Hilang. Karena gue ngerasain juga kali ya. Waktu bokap gue sakit itu kan gara-gara COVID juga ya. Itu aja gue bersyukur karena adanya COVID. Bukan gimana-gimana ya, tapi bersyukurnya tuh kayak gue lagi nggak kerja di momen itu. Lo ada di situ untuk nemenin. Dan waktu gue tuh jadi lebih banyak untuk di rumah. Sebelum COVID, waktu gue banyaknya di lokasi. Atau nongkrong-nongkrong gak jelas, masih belum dewasa banget lah. Cuman ketika COVID sampai akhirnya bokap gue dipanggil, gue ngerasa kayak udah cukup kemarin. Belum cukup sih sebenarnya kemarin waktu untuk bersama-sama di rumahnya ini gitu loh. Dan itu yang mau gue terusin karena nyokap gue pastinya sekarang tinggal sendiri. Gue nggak mau kayak gitu. Oke, gue kerja tapi gimana caranya supaya gue punya waktu juga untuk keluarga gue gitu. Penyesalannya tuh dikit ada gitu. Iya, tapi luar biasa ya. Maksud gue lo dapet momen-momen gini tuh sesuai dengan perjalanannya gitu. Jadinya banyak yang disyukuri jadi banyak yang disyukuri benar. Banyak yang disyukuri deh. Dan kayaknya film menjadi yang pas untuk lo tetap bisa berkarya, berkarir dan quality time bersama keluarga. Bener. Dapet. Lucunya adalah awalan gue ingin berkarir itu sebenarnya kan gue tadinya startnya tuh dari iklan, majalah, iklan, sinetron. Film satu tuh sama Umay, terus sinetron. Rompis ya? Bukan ada lagi. Gue dulu di PH-nya Umay sama anak-anak Bling juga dulu. Oh, pertama kali tuh Terus film itu, terus gue sinetron, film sinetron lagi gitu. Tapi gue tuh emang dari dulu tuh kayak pengen banget lagi kalau film terus. Kejadiannya sekarang. Itu dijabahnya sekarang. Sekarang strippingnya bukan sinetron. Strippingnya film. Selesai syuting dia lagi reading. Ya kan? Lo lagi reading judul baru. Ada yang belum tayang 3 judul selain judul yang sekarang. Alhamdulillah. Maksudnya karena tujuan lo adalah tadi ke keluarga, itu kan jadi stimulus ya menurut gue ya. Untuk lancar ke project-project yang datang tuh. Itu sih menarik ya. Tapi lo enjoy banget ya sekarang di industri film ya. Enjoy banget.
Yes, nah Enjoy ini tapi tadi sempat kita ngobrol nih di luar. Ban, gue sempet ceritain juga, gue syuting sinetron itu Ban. Tadi tuh callingannya Ban nih. Callingannya itu jam 2 siang, jam 3 siang Ban. Syutingnya subuh Ban. Lo belum pernah kan dipanggil udah nunggu lama terus nggak jadi di take terus disuruh pulang. Gue pernah dulu. Jadi dipanggil buat di calling tapi gak jadi di take. Nggak jadi di take. Gila Ban. Gimana rasanya gue aja Ban yang nunggu dan cuman diambil tangan doang itu Ban. Sih, itu agak kesel sih. Kesel Ban sebenarnya. dari jam 3 sampai kan ya kan apalagi waktu itu ekstra sih. Jadi kan gak punya ruang tunggu. Ada ruang tunggunya bareng-bareng sama teman-teman yang lain mungkin karena gue udah kenal TJ nunggunya bareng sama TJ tapi tetap bukan di ruang tunggu utama. Tapi kan Kak TJ mah memang begitu dia mah demanannya nongkrongnya di luar. Benar karena dia sambil ngerokok ngopi gitu kan. Akhirnya gue untung deket situ. Cuma kan pegel juga Ban. Iya kan? benar. Wah gila itu di take gue udah nggak tahu tuh Ban apa yang mungkin terjadi. Pikiran gue udah pulang aja. Pastilah. Di film lo merasa lebih sehat secara ini nggak environment kerja? Iya. Jujur iya. Karena kan udah banyak yang menerapkan ini Ban. Gue pokoknya kerja 12 jam, 14 jam. Itu Nah, dia. lo udah begitu Ban berarti. Belum. Kenapa? Soon to be lah ya, sebentar lagi gua, lah ya. Kenapa kan sekarang banyak yang udah oke gue kerja 14 jam ya gitu. Gue juga pernah dinasehatin sama Kak Dodot. Oke. Gue dinasehatin buat Ban lu tuh udah harus nerapin 14 jam kerja Ban. Lah kenapa Kak Dot? Ini gue nggak enak gini, gue belum siapa-siapa lah gue di sini masih anak baru gue. Terus kata dia, ya enggak lah bener. Lu juga kalau 14 jam kerja justru itu ngebantu untuk teman-teman lo, kru produksian lo, untuk kerjanya jadi lebih sehat. Justru karena lu PU, lu harusnya begitu. Betul. Masa sih? Ntar gue membebani produksian malah. Gue berpikirnya begitu. Rasanya gitu ya. Gue ngerasa tuh kayak gue belum siapa-siapa lagi, gue belum sekelas, gue belum selevel sama Kak Adipati dan teman-temanku yang lain. Kalau enggak lah Ban, lu udah layak Iya, boleh dan gue meminta ngerasa kayak membebani produksi gitu, apalagi kalau posisinya gue dapatnya lagi PU gitu loh. Ya justru itu tadi bener tuh Dodot, tapi pandangannya sebagai pemeran utama. Bener. Dan secara sempat di bersinema juga ya waktu itu sama Iqbal. Iqbal juga ngomong gitu. Iya Karena sih. menurut dia kalau gue menerapkan ini ke industri efeknya akan bagus. Itu dia, gue juga jadi kebuka sih gara-gara Kak Dodot ngomong kayak gitu. Karena zaman sekarang nih, apalagi sekarang nih, syutingan tuh bisa yang tadinya 20 hari itu kan standar banget standar ya. banget buat standar film. banget, betul. tapi itu juga udah compact banget sebenarnya. Udah 5 scene, 7 scene Sekarang tuh sehari. ada yang bisa 12 hari, 14 hari, 13 hari, 10 hari. Wah itu sih terlalu cepat. Nah gue tuh bener juga kata Kak Dodot ya, takutnya kalau kita nggak menerapkan itu, yang ada malah sistem itu akan dibiasakan. Karena kalau gua ngelihatnya sebagai penonton, faktornya biasanya nih secara kuantitas judul film lo udah ada banyak, secara kualitas udah ada, dan secara proven untuk penonton lo udah terbukti mendatangkan jutaan penonton film-film lu gitu. Maksud gue ya udah ada faktor-faktornya gitu. Jadi Dodot nih mentor di lokasi dan di lapangan golf ya. Di lapangan golf. Perdebatan itu terjadi bukan perdebatan, diskusi itu terjadi di lapangan golf. Bener, karena gue sih setuju dengan itu. Jadi secara kru sehat. Bener ya iya kan? sih. Jadi juga ke atasannya dalam arti kayak eksekutif produsernya tahu kalau nggak mungkin syuting cuman sekian belas hari. Bener. Gitu. Dan syuting kalau terlalu compact kan juga pasti ya ini kan kita kerja karya ya. Iya. Hasilnya pun akan beda dong. Ya mungkin gue paham sih. Satu hari ngerjain 6 scene sama satu hari ngerjain 12 scene kan beda banget gitu. Gue paham sih rasanya gimana karena kita berangkat dari talent yang mungkin dari awalnya merintis sekali. Iya enggak? Iya enggak? Lo merintis banget kan bener. dari iklan, mungkin belum jadi utama di iklan, terus majalah, film, sinetron juga gitu ya. Kan gue juga gitu dari radio, terus sekarang MC film gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi misalkan dulu diginiin gue, JR itu H-1 kan datang. Iya. Ya kan. Dulu gue biasa datang JR tuh gue nggak minta extra cost. Diomelin gue ada satu MC. Lu gak enakan. Iya gue gak enakan karena kan gue udah di calling buat kerjaan. Alhamdulillah udah rezeki. Udahlah delay udah bagus. Ya udah nih JR itu part of. Gak bisa ya. JR itu memakan hari kerja lu.
Jadi harusnya ada charge Tapi minimal buat transport lu deh gitu. Tapi kita memang perlu punya teman yang kayak gini gitu, Iya, kasih tahu kita setuju gitu. gue, bener. Karena kalau kita nggak diginiin, ya udah Iya. kita akan merasa kayak kita siapa sih? Ya Bener. udahlah. Iya, Ya itu ada udahlah, juga. Gitu. Sebenarnya salah nggak salah ya? Salah nggak salah, tapi ya salah juga sih Salah sebenarnya. juga gitu kalau buat jangka panjang gimana industri biar jadi sehat gitu. Bener. Tapi kalau gue sudut pandang gue sih harusnya lo udah layak ada di situ, Ya, Ban. semoga ya nanti Iya. gua akan benarin itu ya. Ya kan tinggal lo track, oke gue udah berapa judul, kayak dari judul-judul berapa juta kekumpul, ya kan udah film quality gue gimana untuk selama ada di film attitude dan lain-lain. Soalnya Gitu. gue merasa baru aja kalau di film tuh kan gue baru dari 2024 kemarin tuh. Ya kan gua masih itu merasa ngomongin baru. fokusnya, bukan Iya ngomongin sih. berapa jangka panjang lo udah berkarir di industri ini. Iya sih. Iya kan? bener sih. Coba lo kan baik Ban orangnya Ban, tapi ya ntar lo domain dot lagi Ban kalau lo. Ya boleh lah di klausul kontrak harus ada itulah. Iya, bener. Ini kalau gue sudut pandangnya dari pecinta film Indonesia karena akan berasa setelah untuk cast dan juga tim penyutradaraan atau produser yang promo itu jadi berasa efeknya. Iya, tapi berasa kok pasti Bener, bedanya, gue tuh berasa. seneng banget ketemu teman-teman yang secara industri itu misalkan dalam mengerjakan itu industri sehat gitu. Mm-mm. Promo juga semangat, Oh, semangat. karena industri sehat, Semangat. ya kan? Di lokasi syuting pun juga jadi Happy, beda, vibes-nya. bener. Itu yang dijaga tuh sebenarnya Bener, daripada oh ini ngedumel pas di luar. Bener. Kita Kru-kru juga jadinya mukanya sumringah semua ya. Iya, kalau dulu sinetron jujur, tiga sih udah kenceng-kencengan Ban. Gue pressure kan gue cuma satu line dapetnya, tapi gue takut disalahkan karena ada satu belum gue ada ekstras lagi. Dia kerjaannya lewat Ban, tapi dia nengok mungkin grogi ya. Gue juga pernah kok jadi figuran. Iya kan? Itu diomelin Oh, sama Astradanya Ban. Karena Gila, gue tahu bagus mereka gua. udah capek. Karena Iya, mereka bener. kayak kita di calling jam 3 sore, mereka pasti dari pagi. Iya, mereka kan dari pagi. Iya. Dan mereka kan nyampe juga nggak langsung sarapan. Betul. Mereka packing juga. Iya, ngeset apa. Ngeset, keluarin barang dari mobil bos. Iya, jadi yang kita tahu tuh berat-berat. capeknya gitu. Iya. Oke, kalau callingnya kecuali Ngerti kalau sih. horor kan dibalik ya callingannya. Horor jam kebalik. Sore ke malam karena Mm-mm. kebutuhan scene gitu. Bener. Ya bentar lah, semoga lu udah mulai menerapkan. Amin. Kalau harus ya kalau nggak Harus. diomelin Dodot ya. Iya benar. Ampun Kadot. Nah, terakhir kita ngobrol itu untuk film Assalamualaikum Baitullah. Assalamualaikum. Ini menarik nih karena Assalamualaikum Baitullah secara judul tuh untuk teman-teman yang belum aja pengen, yang udah kesana rindu. Benar. Ini pesan besar di dalam cerita ini dari judulnya aja. Aduh, udah merinding gitu kita dengarnya. Saat dapat kepercayaan ini, lu ngerasa, ih, gue drama religi lagi nih gitu. Gitu dulu nggak? Itu nggak? Ada sedikit. Oke. Ada sedikit karena beberapa gue ada drama religi kan. Iya. Ada sedikit dan ini gue bukan masalah gue main religi lagi. Gue cuma takutnya orang-orang yang lihat gue nanti terlalu skeptis bahwa Hanya di situ mainnya gitu. iya Ya? hanya di situ Iya. mainnya, bermain aman di situ, nyaman di situ. Jujurnya enggak, Iya. tapi tawarannya tiba-tiba masuk itu aja gitu. Hmm. Dan problemnya adalah gimana caranya untuk ngebedain kayak gue misalnya di sini gue sebagai Bara, Iya. ngebedain Bara dengan karakter religi di Di drama judul yang lain. judul-judul yang lain. Iya. Bener sih, itu salah satu PR juga tuh. Nah, apa emang yang pendekatan yang beda yang lo lakukan di Bara ini? Nah karena kan kalau secara biasanya kan kita tahu karakteristik si A, si B, Iya. si C gitu ya. Sebelum kita breakdown panjang, menurut gua tuh di pemikiran gua, aduh hampir mirip lagi, duh sama lagi. Ternyata waktu pas gua sama Ben Bening, Ya. Acting coach kita, dia ngebantuin untuk yuk kita jabarin lagi. Sebenarnya tiap orang tuh beda-beda kok, Oh. nggak sama, nggak ada satu orang yang sama persis. Setuju. Nggak. Pasti beda-beda, pasti punya celahnya beda-beda. Kita breakdown yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Iya. Udah, gua sama dia Ngulik cari tuh. bareng, kita kulik bareng-bareng. Sampai akhirnya dibikin salah satu metodenya adalah kita bikin background story si Bara karakter ini. masing-masing. Gua ngerjain background story karakter Bara.
gitu. Jadi Nah. hal apa yang dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, hal apa yang paling menyenangkan buat Bara? Oh. Hal apa yang paling menyedihkan buat Bara? Dari setahun tuh di breakdown itu. Bahkan kita disuruh bernarasi, jadi kita bercerita. Tadi tanya, misalnya kita bilang ada rumahku begini-gini, rumahnya kayak gimana? Oh. Warna temboknya warna apa? Sampai dikulik banget. Detail gitu ya. Bara tuh sukanya pakai baju apa sih? Nah, Kenapa dia pilih baju itu? Kenapa warna itu gitu-gitu? akhirnya di ujungnya kayak oh iya bener ya, beda Bener. ternyata tiap Dan di orang. situ baru gua nangkap bahwa bener lagi tiap karakter itu beda-beda. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat garis besar tuh sama, tapi ternyata beda lagi. Ya benar, karena kan orang lihatnya cuman baik jahat apa ya kan cuman itu doang kan. Tapi ada sikap yang gimana yang bikin tiap orangnya tuh beda gitu. Bener. Tapi menariknya kan gini, tiap orang tuh di film ya karakter tuh menemukan konflik masing-masing kan. Bara tuh menemukan konflik apa di sini? Karena kalau dari kan gue belum nonton full, baru trailer. Kalau dari trailer tuh green flagnya di lu nih semua. Tapi gue yakin tiap karakter ada problem yang dibawa. Iya, apa problem yang dibawa Bara? Keraguan. Keraguan bahwasanya dia tuh sebenarnya dia sudah dijodohkan oleh seseorang ya. Nah, tapi terjadilah dia punya keraguan ini karena tiba-tiba muncul perempuan baru. Ya. Dan dia mendapatkan rasa yang tidak didapatkan sama yang dijodohkan. Iya paham. Dijodohkan. Oh itu berat tuh karena gini kalau gue ngeliatnya apalagi drama religi berarti batasannya tuh religi. Yes, iya enggak? Benar. Dimana dijodohkan dalam artian ta'aruf dalam artian ta'aruf kan udah dicoba dijodohkan dengan ta'aruf gitu. Itu tuh konflik besar loh, Ban. Dan ini tuh sulitnya karena kan ini kan religi. Mungkin kalau bukan religi bermainnya akan lebih luas. Iya, gitu. itu maksud gua. Nah, ini kita religi, pegangan tangan pun kan enggak boleh, betul. Enggak boleh, terbatas nih ruang ininya tuh terbatas. Gimana caranya supaya bisa nangkep nih orang-orang, bisa sampai nih rasanya ke orang-orang yang nonton nanti. Bener, karena kan lu bisa ngelihat rasa sayang lu seberapa besar ke A dan ke B dari gesture biasanya. Iya, gesturnya misalkan yang ini nggak pegangan tangan, yang ini pegangan tangan, kan nggak bisa ada batasan religius. Bener. Itu ngulik susah dong, bener. Susah. Emang harus dikencenginnya di chemistry memang. Bu Hadra gimana dirasa. Sebagai sutradara nge-brief lu pada The saat best kalau Bu Hadra mah, the best banget. Karena episode ini ngobrol sama Bu Hadra juga Oh nih. iya. Oke. Kulik dia. Gue kulik ada film yang dia mau datang ke sini, mau judul yang lain gue bahas ini juga dulu. Jadi sekalian iyalah sutradara kan satu di 2 judul itu di tanggal yang sama. Ya gue tanya 2 judul itu lah. Iya lah bener. Tinggal dibelah episodenya. Enggak. Oke, Bu Hadra bilangnya gimana pada saat Bu Hadra sih untungnya nggak banyak masukan ya karena mungkin Bu Hadra juga ya gini aja deh, pemainnya juga udah bagus-bagus juga sih. Iya betul, setuju. Aku lihatnya gitu ya, gue lihatnya gitu kayak ini pemainnya juga udah wah semua. Dan nih. di workshop itulah yang tadi ke build, jadi udah pegang masing-masing ya. Dan Bu Hadra tuh tinggal kayak nambah-nambahin sedikit atau tinggal kayaknya kurangin sedikit gitu-gitunya. Oh dia atau nambahin hal-hal kecil gitu. Ngejagain aja. Kalau kurang aja. Ditambahin, kalau lebih diturunin gitu ya. Dan Bu Hadra tuh yang gue suka ya Bu Hadra tuh misalnya nih ada kita part dimana kita nggak dapet ya, tapi Bu Hadra tuh tiba-tiba bisa nyamperin kita, dia ngomong sama kita, pas dia ngomong sama kita langsung dapet rasa yang dia mau, ngerti nggak? Iya. Karena passionnya Doi itu emang drama religi sebenarnya. Semuanya sih, tapi iya sih. Gue pengen tanya sih maksud gue nanti ke dia. Bu Hadra tuh orangnya perasa banget soalnya. Iya bener. Horor apa drama religi Bu? Karena dua-duanya works dia. Banget di religi dapat jutaan penonton, di horor dapat jutaan penonton, dan treatmentnya bagus-bagus gitu kan. Tapi balik ke karakter Bara. Setiap orang punya masalah dan problem keraguan itu. Tapi kan lo harus relatein dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini gitu ya. Dengan penggambaran. Jadi kalau gue sebagai cowok ngelihatnya karakter cowok tuh mewakili gue nggak nih keputusan-keputusan yang diambil. Oke. Gitu kan, kalau gue ada dalam posisi ini kayaknya cowok melakukannya ini kan suka beda tuh ya sudut pandang cowok dan cewek kan. Nah lo gimana tuh ngeriset untuk pengambilan keputusan karakter Bara? Gue sih relate ya sama Bara ya. Maksudnya dengan gue
nge-breakdown story-nya si Bara ini, gue jadi ngerti kenapa alasan dia Ambil keputusan ini. Ah. Gue jadi paham. Iya. Dan tadinya kan mungkin kalau kita nggak ada nge-breakdown gitu, kita ya kenapa lu harus, kita Iya. jadi bertanya-tanya kan pasti kan. Betul. Kenapa ya, bahkan kalau kita yang nonton ya kenapa dia milih itu ya, gitu loh. Tapi setelah gue nge-breakdown kemarin di proses reading, gue jadi ngerti alasan Baranya ngambil keputusan ini tuh kenapa. Gue jadi paham sih. Ya, dan gue happy-nya pada saat lihat trailer ini, Bara tuh punya temen sahabat yang cowok, Sadana Agung. Mas Dana. Sadana Agung. Tapi Jadi Rehan. Iya, Rehan dan adalah temen lah ya, satu tempat, either satu tempat kerja atau itu satu tempat kerja dan teman. Itu dia tuh sahabat ya. sekaligus aku tuh Bara buka bisnis bareng sama si Buka Rehan bisnis ini. bareng. Yap. Jadi ada temen curhat apa gitu. Kadang cowok kan begitu tuh. Itu gue sukanya tuh. Jadi karakter cowok harus di drama religi tuh kalau menurut gue harus punya sahabat cowok. Bener. Supaya Bener. kita penonton cowok terwakili dengan Bener. kita cerita in real Karena life kita gitu. kan in real life kan emang kalau cowok, tapi gini, sahabatan cowok tuh unik menurut gue. Ini kayak gimana? Uniknya adalah sahabatan cowok tuh kita nggak selalu harus tentang curhatan gitu loh, tiap nongkrong atau tiap ngobrol tuh nggak selalu curhat gitu. Tapi tiba-tiba kayak kita ngerti satu sama lain, tiba-tiba memang kalau curhat tuh berarti ini udah hal yang besar nih. Yang emang lu nggak bisa tampung sendiri sampai akhirnya sampai lu curhat, sampai cerita gitu loh. Dan si sahabatan kita ini tiba-tiba ngasih advice, ngasih masukan, kita pun pasti langsung menerima gitu loh. Tapi bukan gimana ya? Bukan kalau tiba-tiba kita nongkrong terus sahabat kita ngasih advice gitu. Enggak gitu sih. Karena emang pantau, lihat nyamannya gimana, celahnya gimana. Iya, kayak tahu momen aja gitu. Iya. Kalau sahabatan cowok tuh kayak tahu momen kapan gua bisa masuk, kapan gua nggak bisa masuk. Siapa namanya Sadana di situ? Rehan ya. Jadi Bara sama Rehan. Nah ini bukan problem sih. Ini si Mas Dana tuh ngomong. Ini tuh termasuk challenging juga nih buat gue, Ban. Karena di drama religi dan dia tuh lebih ke karakternya tuh lebih apa ya, nggak banyak bercanda daripada karakter-karakter yang sebelum-sebelumnya dia mainin. Aktor Sadana Agung. Udah jadi aktor dia. dia. Apalagi Umi Kuari. Kalau candaan kita tuh namanya Umi Aktor Kuari. Umi. Dan Umi Pak dari press conference kemarin dia paling relate dengan keadaan yang terjadi. Tapi energi Baitullah tuh ini banget ya. Nah iya makanya itu gue pengen tahu tuh pengalamannya gimana, Ban. Itu berangkatnya full semua ke sana ya atau jadi berapa banyak yang enggak full team. Enggak full team pasti dipecah timnya. Kalau pemain tuh cuman aku, Tisa, Michelle. Kalau lu Tisa, Michelle ke sana. Iya. Itu gimana, Ban, pada saat di sana? Gue pengen tahu deh. Karena Bu Hadra bilang pas ke sana itu umroh dulu kan? Kita umroh dulu, ibadah dulu. Begitu kita sampai kan tadi umroh, ibadah ya kan. Terus kita ada libur 1 hari juga buat maksudnya ya udah silakan aja ibadah lagi, terserah atau mau kemana terserah. Baru di hari ketiganya berarti kita udah mulai start syuting. Tapi kita syuting juga tetap jamnya ibadah, waktunya ibadah ya kita tetap ibadah gitu di sana. Karena kan di sana jadi kayak nggak etis aja juga gitu loh kalau ini udah sedekat ini waktu ibadah tapi kita masih kerja kayaknya. Enggak tuh ya. Jadi emang nyari celah mungkin di antara subuh dan zuhur yang emang agak panjang gitu ya. Benar. Ambil salah-salah di situ. Dan alhamdulillah di sana dilancarin semuanya sih. Ya gimana, Ban, rasanya saat apa ya? Syuting gitu kayak dan kita lu dikasih keberkahan nih, gini langsung berangkat gitu. Waktu awal gue ditawarin Assalamualaikum Baitullah. Terus kan gue tuh selalu minta sinopsis dulu gitu loh. Pas sinopsis gue udah baca terus kayak gue tanya, ini beneran syutingnya bakalan di sana? Di Mekah nih? Di Ka'bah nih? Iya bener, di depan Ka'bah. Bisa? Insya Allah bisa. Yakin nih berangkat? Enggak green screen kan gue bilang gitu kan. Enggak green screen kan. Karena gue takutnya kayak bener. Kan gue tahu lah di sana kita pakai kamera ini aja susah gitu betul. Pasti. Yakin bisa kok, kita akan usahain, kita punya izinnya kok. Wah gokil. Terus salah satu hal juga buat gue yang personal buat gue,
apa ini tuh panggilan lagi Iya. gua ke sana ya? Iya, setelah Gitu loh. berapa tahun gitu ya. Iya, sebelumnya tuh gue udah ke sana. Heeh. Setahun sebelumnya gue udah ke sana. Setahun bahkan ya, Setahun, belum nyampe Oke, setahun malah. oke. Terus kok tiba-tiba gue Dapat tawaran dapat ini. tawarannya, gue dipanggil lagi. Terus gue bilang ya udah yuk kita jalan deh. Wow, dan ternyata Gitu. produksi total sih. Bener, lo pasti Keren sebagai sih. aktor karena lo tahu dan lo udah pernah umroh, lo tahu gimana di sana crowdednya. Mm-mm. Kan kalau mikir logikanya manusia ya, kayak nggak mungkin dah syuting gitu ya kan di sana. Nggak mungkin. Di dalam orang-orang tawaf gitu kan. Nggak mungkin, dan kita mau ganggu orang-orang di sana juga Nggak nggak mungkin. Iya. Tapi waktu itu ada scene-nya Amira ya, scene-nya Michelle, Michelle. di mana dia benar-benar cerita ke kita bahwasanya ini semuanya tuh kayak lu tau gak sih, kayak semesta mendukung Iya, gitu. iya. Kayak semuanya itu berjalan dengan baik, Iya, sesuai smooth rencana. gitu ya. Smooth banget. Ada satu Ada satu gangguan. adegan di mana dari pintu masuk itu di follow sama kamera tuh kayak lancar dibukain aja. Itu yang itu ya. Kayak Itu dibuka, gua merinding. lancar dibukain Iya, aja. kayak dibukain. Orang-orang gak ada yang nabrak Iya. dia, gak ada yang nabrak kamera. Iya. Padahal kita sama-sama tahu serame apa di sana. Dan tabrak-tabrak aja Iya. dalam artian kayak ya bukan yang permisi karena berbagai negara dan Iya. punya pendidikan masing-masing. Iya. Dan ini bisa sesmooth itu katanya. bener. Jalan deh. Itu yang magisnya itu. Ya. Iya. Itu. Terus kayak wah bisa begitu ya. Itu gimana tuh Ban? Rasanya Keren lu sih. Ban kayak lu syuting, karir, karya, dapat umroh gitu, dapat umroh. ibadah. Terus juga ya kita berharap juga semoga di film ini juga sebagai apa ya, kayak amal kita lah. Iya, iya, Karena iya. kita dari film ini kita bisa sama-sama belajar untuk tentang keikhlasan, Iya. tentang keridoan Allah, semuanya lah, pendekatan diri kita kepada Tuhan. Yes. Dari masing-masing karakternya, dari Amira, dia belajar tentang apa? Keikhlasan tadi. Oh, keikhlasan dan Keikhlasan, keridoan iya keridoan. banget. Kesabaran, ketabahan iya banget. Dapat semua di situ ya. Karena Amira ini, jadi film ini tuh tentang seseorang yang bernama Amira. Heeh. Dia mendapati hidupnya yang runtuh Iya. lah, hancur lebur, Iya. ditinggal orang tersayang lah, apalah banyak banget, nanti kalian bisa tonton. Tapi dia dikuatkan oleh Orang-orang di sekitarnya. orang-orang di sekitarnya, sesama perempuan, Ya. untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barulah di situ Allah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia sebelumnya. Wow, itu tuh. Kalau dari Bara kita dapat apa, Ban? Setelah nonton, gini deh, kita dapat apa penonton? Lu setelah memerankan Bara dapat apa? Oke, dari Bara nih ya. Dari Bara, iya. Sebenarnya kalau kita kan gini ya, ikhlas itu kan sebenarnya niatan kita. Misalnya gini, gue baik sama lu, Iya. niat gue ikhlas, Iya. ikhlas tanpa pamrih. Mm-mm. Sama kayak kalau kita beribadah tuh, ya udah gue ikhlas Iya. tanpa pamrih, tanpa kayak ya Allah gue udah beribadah nih, Masa belum di ini, ya, rezeki ya. gue nggak dilancarin, nggak gitu. Ya. Tapi emang karena untuk Allah, untuk apa, nggak ada apa, itu ikhlas. Tuh, tapi kalau kita menerima semua yang terjadi, itu kita ridho akan apa Takdirnya. yang akan takdir kita, apa yang Allah udah rencanain buat Iya, kita. Gitu. Di sini Bara pun juga udah ridho sama ya udahlah, kalau ini memang ini yang terjadi, ya udahlah, Oh. gue coba jalanin. Karena konfliknya Tiba-tiba menarik. dikasih lah Allah kan Iya, begitu. Iya, kasih di saat yang tepat, di waktu yang tepat, Iya. bukan di waktu yang cepat. Iya, Oh, menarik sih. Lu juga pasti di kehidupan pribadi lu pernah Iya, dong iya. mengalami kayak lu bimbang, Iya. tapi ya udahlah, Iya. ya udahlah gue terimalah, ya udah Iya. ini, ya udah gue jalanin ini. Iya, betul. Tiba-tiba yang lu mau dikasih Iya, benar. di waktu yang pas. Iya, bener. Kadang kita kan suka gitu, ada dua pilihan, mikirnya dari logika kita tuh. Bener. Kayak kerjaan ya gitu kan, Bener. datang dua yang sama, yang mana gitu. Iya. Adalah ikhlasin, yang satu pindah tanggal dapat dua-duanya. Lebih oke kan? Lebih oke. Emang udah skenario lo udah paling oke. Udah paling oke. Gitu. Gitu. Skenario udah paling oke. Tapi ini konfliknya akan relate nggak hanya di satu plot di satu plot itu doang, tapi tiap karakter Ya. punya konflik Tiap masing-masing. karakter membawa konflik Ya, Pun masing-masing. Tisa yang jadi siapa Tisa di Bahkan sini? Tisa tuh jadi Amel. Amel ya. Bahkan juga Pram Yes. yang diperanin sama Mikdad. Ya, oh ya Mikdad tuh Pram kalau di situ suaminya Amira ya. Bahkan dari ibuku, Heeh. ibunya Bara yang diperanin sama Ibu Maudi. Oh mau di.
Maudi Kusnaidi. Iya kemarin nggak hadir situ pas. Iya. Gue pernah sama Pomodi ada cerita gue. Di Belanda promo film media kan gala premier di Belanda tuh. Ya kan, gue happy banget. Kenapa? Gue lagi makan kentang, Pomodi minta kentang gue. Gue ngefans orang Betawi nonton Sidul. Siapa yang nggak ngefans sama Jenab? Iya lagi. Iya nggak? Kita dia Relate kan? Relate. Dia lah, gue lagi makan kentang nih di Amsterdam. Dia lari pagi sehat. Dia minta dong kentangnya. Wow, kentang gue diminta Pomodi. Lu tau gak kalau gue dulu pernah banget nih sebelum covid gue syuting sama Ibu Maudi. Dulu tuh gue manggilnya Ama karena orang Padang. Iya. Terus kita syuting di Padang, ya kan. Lu tahu makan nasi kapau, ya kan. Nasi kapau kan enaknya pakai tangan ya. Betul. Terus tiba-tiba Liv sini Liv disuapin. Itu dia. Gue langsung kayak ini seriusan. Baik banget itu orang asli dan Pomodi. Gila, tapi gue pernah ngaku nih, gue di sini gue pernah salah manggil. Jadi gala premier nih Ban. Sidul kedua kalau nggak salah. Sidul kedua nih Ban. Udah siap-siap. Lagi hektik epicentrum. Ketemu Maudi Ayunda. Nonton dia, nyapa. Maudi Ayunda. Iya sebelumnya tuh gue nge-MC showcase-nya dia. Ketemu Maudi Ayunda. Mot, apa kabarnya gini-gini? Ya aku nge-MC dulu ya. Gue manggil di dalam Maudi Ayunda. Gue langsung sadar Maudi Ayunda yang lagi menonton kita dan kita panggil Maudi Kusnaidi. Gue ke distract. Habis ketemu orang yang namanya Sapa. Iya sih benar. 2-3 menit sebelum lo manggil orang yang iya. Dengan kericuhan iya. dan keriuhan. Dia kata Pak Maudi, ini dia Maudi Kusnaidi. Maudi Ayunda nonton. Aku di sini. Asli itu Pak Maudi kalau nonton maaf ya Pak Maudi. Ntar kita ketemu insyaallah di gala premier. Amin. Kalau kan saya lo minta maaf juga lo. Udah langsung di momen itu minta maaf. Pak Maudi. Ini tayang 17 Juli ya. 17 Juli 2025 dan momen yang pas sih. Apalagi nih setelah kemarin musim haji. Benar dan banget. banyak teman-teman gue yang nggak jadi berangkat haji Ban. Karena ada Furoda kemarin visa Furoda itu nggak masalah tuh ya. Iya ada masalah. Cuman gue bilang kalau lu nggak jadi berangkat tuh kita jangan sedih. Bener. Justru malah happy karena lu dapat 2 kali iniannya. Bener. Kan kalau haji bukan masalah berangkat nggak berangkat ya, tapi masalahnya udah tinggal gimana hati kita bermainnya gitu. Allah kan ini ya adilnya Allah tuh ya. Kalau kita berbuat jahat, ya sebelum kalau kita udah ngelakuin itu baru dicatat. Kalau baru niat doang enggak dicatat. Ya. Tapi kalau kita udah niat untuk berbuat baik, udah baru niat aja kita udah dicatat pahala. Itu dia tuh, adilnya tuh. Dan niat baik lo adalah mau menikah sebentar lagi ya. Insyaallah ya. Amin. Minggu lalu. Aduh jadi malu. Tunangan. Oh berarti minggu lalu tuh aku bukan ketemu pacar, ketemu tunangan lo sama tunangan lo. Ban, ini keputusan besar untuk seorang laki-laki lo. Ya. Menikah. Ya kan, pelajaran seumur hidup yang harus lo dapetin. Ya udah, nggak ada kata berhenti nih belajar setelah lo memutuskan untuk menikah gitu. Benar. Trigger apa Ban yang buat lo yakin di momen ini gitu? Insya Allah tahun ini insya Allah ya. Insya Allah ya. Tahun ini. Nah, apa yang buat lo yakin? Oke, gue memutuskan nikah deh di usia sekarang, di karir yang sekarang gitu Ban. Gue udah yakin karena gue yakin gue tuh cinta sama Ica. Ya. Ica pun juga cinta sama gue. Dan gue yakin dia yang akan menemani gue sampai akhir, bahkan sampai di surganya Allah nanti. Gue yakin. Ini ada problemnya nih. Gue tuh pacaran waktu sebelum pembahasan ini tuh gue udah pacaran jalan mau 4 tahun. 4 tahun ya. Ya kan, jalan mau 4 tahun. Terus kita memang suka ngebahas ini nanti kita nikah ya begini. Tapi dia mempertanyakan, dia bilang gini, ayah aku nanyain kamu nih, kok belum ada ngobrol tentang ini ya ke ayah. Iya. Waktu itu momen dimana gue lagi sibuk promo film dan syuting film lah gitu. Maksudnya lagi ruwet lah, pikiran gue tuh masih di karir tuh. Yes. Gitu. Terus kayak wah ya nanti dulu deh yang bentar ya aku ini, karena ini laki-laki kalau digituin
tuh ngerasa ke pressure gak sih? Betul. Lu ngerasa ke pressure gak sih? Betul. Gue ngomong sama dia, kok Iya. jadi ke pressure gini ya? Iya. Gue kira kita akan nyantai-nyantai aja nih jalannya, Iya, maksudnya iya. pelan-pelan tapi kita tahu step by stepnya. Betul, yang penting progresnya ada gitu Progresnya kan ada kalau gitu. kita cowok nih Cuma ngeliatnya. kalau diginiin tuh gue kayak kok pressure banget ya. Ya ntar dulu deh yang, karena waktu itu mau umroh juga. Oh. Gue mau umroh juga tuh waktu itu. Oke. Sebelum film Assalamualaikum Baitullah ya. Yes. Tiba-tiba gue, yaudah nanti deh aku umroh dulu deh. Ya. Umroh lah. Umroh gua. nih. Lu tahu di umroh itu dari awal gua sampai gua pulang yang dikasih lihat itu sama Allah. Ya. Gua selalu ngelihat orang-orang berpasangan dan bahagia terus. Aduh, merinding gue. Ini gue sama. Masya Allah. Beneran loh. Iya. Yang gue lihat tuh orang-orang pasangan yang baru-baru. Iya, Ngerti nggak sih? kayak pasangan muda, Iya, umroh bareng. yang belum punya anak. Iya, bahkan yang gendong anak masih merah. Tuh kayak happy banget. Yang dikasih lihat tuh itu. Padahal kan di bayangan kita kan, ya lu bawa satu anak umroh. Pasti ribet banget gak sih? Betul. Ya kan? Betul. Ini yang gue dikasih lihat ya tuh gue bener-bener kayak, kok happy banget ya? Iya. Kok seru banget ya? Kok bahagia banget ya? Makan berdua, sholat berdua. Duh, indah. Iya, bener. Nangis-nangis berdua, Iya. tawaf berdua, Iya. gandengan tangan. Ih, seru banget ya gandengan tangan di depan Ka'bah. Ini iya lagi bener. Terus pulang umroh, gue langsung ngomong sama Isa, yang aku yakin, yuk kita atur, kita bahas semuanya. Yuk temuin aku sama ayah kamu. Wow, lagi-lagi saat lo menyerahkan problem lo itu ke yang maha kuasa Dan ya. gue tuh di sana tuh nggak mempertanyakan, ya Allah gimana ya, Enggak, aku mau nikah. Enggak. Enggak. Tiba-tiba tuh yang dikasih lihat Iya. itu jadi terketuk gitu Iya. loh. Jadi kayak ini jawabannya. Jadi clue-clue itu tuh ditunjukin gitu ya. Mungkin aduh, nangis gue. Jis, romantis Harbani. Tawaf gandengan sama istri. Jis. Wah, itu romantis menurut gue. Romantis Itu gila romantis itu. parah. Itu aduh bener. Ngelindungin istri kita. Iya. Banyak orang Iya, itu. Wah, iya. itu romantis di depan Ka'bah. Depan Ka'bah doa bareng. Iya, terus kayak nunjukin nih, ya Allah nih. Iya, ini pasangan Ini yang mau pasanganku nih, ku bawa. yang engkau pilih nih. Iya, betul. Bukan kita pilih ya. Betul. Kan jodoh udah ditulis. Iya, udah ditulis bener, tinggal ya udah di momen yang mana dan Iya. milih dan udah lo pilih pelajaran sumber hidup yang Iya, akan kita cuma menjalani rencananya aja nih. Iya, betul. Dan memang rumah tangga tuh nggak ada selesai belajarnya, Iban. Bener. Iya. Karena menikah itu adalah ibadah paling sulit dan paling lama. Dan kan? paling lama udah bener. Bener. Sholat paling 5 menit 10 menit. Iya. Menikah sepanjang hidup. Panjang hidup saat udah ijab kabul udah lo nggak bisa. Gue lagi kerja nggak jadi suami dulu nggak bisa. Nggak bisa. Itu Makanya panjang kan tuh. menikah kan menyempurnakan agama kan. The best. Ini nih. Keren. Gile. Best. Pas sekali makanya assalamualaikum baitullah dan jatuh di Bani. Dan menurut gue memang gini ya, kalau gue ngeliatnya saat orang kayak lo memerankan di drama religi ini karena emang di real life-nya secara attitude lo baik ya. Jadinya mungkin ya aura kalau kita nonton tuh berasanya tuh energi berasa tau. Iya. Beneran berasa Ban. Kalau gua kelihatan kayak energi berasa gitu. Duh, dan itu Enggak, kalau kita orang-orang film tuh ngomongnya begini. gimana? Bukan aktor yang milih karakter, Karakter tapi yang karakter milih yang milih aktornya. aktornya. Betul. Itu bahasa kita ya orang-orang Betul. film. Sama gue juga nggak milih film mana yang mau gue MC-in. Film yang memilih MC ya. Makanya ada beberapa film yang nggak jodoh. Berarti emang bukan film itu memilih gua. Iya. Berarti karakter itu tidak memilih. Iya. Kita. Iya. Kadang emang epicentrum yang memilih. Tapi episode itu the best sih The menurut gue. best. Karena sekali nonton bisa 800 orang. Iya. Jadi dan nggak di dalam satu mall yang ribet. Betul. Itu kan Aksesnya akses. enak, ya kan. Itu tuh yang bikin enak tuh. Yang pada mau ngerokok ngepost juga enak. Jalur keluarnya deket ya. Deket. Jadi kalau di mall suka susah Iya, aktor-aktor bener. kalau mau nyari, duh mau ini bentar nih gitu susah tuh ke bawah. Oke, tapi tahun ini semoga dilancarkan apapun Amin. plan lo yang di Terima kasih. film nih, yang pasti yang terdekat Assalamualaikum Baitullah. Yap. 17 Juli ya. 17 Juli. 17 Juli. Terus juga pernikahan Insya Allah. insya Allah di tahun ini. Insya Allah Tapi di tahun ini. kalau kita syuting ini berarti minggu lalu baru tunangan nih.
Lo uploadnya sih baru minggu lalu. Iya, gue Iya kan? uploadnya sih baru minggu lalu. Iya, tanggal berapa sih emang itu, Ban? Sebenarnya gue bulan Mei kemarin 24. Oh, bulan Mei. Lu baru uploadnya mungkin lihat biar nggak terlalu bentrok postingan sama promo ya. Iya itu Iya kan? itu satu. Terus juga gue kan lagi sibuk kemarin tuh lagi ada syutingan Oh juga. iya benar. Jadi kayak ntar dulu deh kita Ya, postingannya nanti deh pas agak-agak nyantai Ya. gitu. Dan pastinya ini menarik sih buat temen-temen deh. Maaf nih, Bani bentar lagi udah jadi milik orang. Tapi peran-peran lu selalu lebih muda dari real umur lu ya, Bani. Rata-rata sih iya, SMA aja masih iya cocok sih, lu, bener Bani. sih. Padahal umur udah 30-an ya. 30-an ya, kita ketemu waktu itu udah 20 something kan Iya kita itu tuh. udah 20. Wah itu kita 2000 berapa ya? 2017. 17 Iya, ya? 17 itu. Wah gue 23. Iya, 24 23-an ya. gitu yang 24. gua sama Patra waktu itu kira. Iya sama Patra. Gue bilang, lu masih SMA, itu pertanyaan pertama tuh. Iya, Lu iya, SMA di mana? Oh enggak bang, gue udah 23 tahun. Mau gue bilang gue kuliah juga kayaknya udah lulus tuh. Udah lulus umur segitu. Gue kan gak lulus juga dari kuliah. Gue cabut. Iya benar cabut dari kampus, gue inget tuh. Binus tuh ya. Binus gue cabut. Itu karir. Tapi best sih. Oke lancar semuanya. Amin. 17 Juli Assalamualaikum Baitullah tadi. Gue sih yakin setiap gue juga seneng drama religi soalnya, Ban. Sama sih gue juga. Kayaknya gue ntar seneng kalau sih. jadi produser film harus bikin drama religi. Ya at least dunianya dapet, akhiratnya dapet. Betul. Dan terutama gue pengen bahas poligami. Itu. Karena itu pesan yang ingin disampaikan. Best. Iya gak? Dari angle-angle lain. Asik. Nah tapi gue takut. Kenapa takut? Omelin bini gue. Kalau bahas poligami. Oh itu keinginan di dalam hati ya? Teman-teman gue. Kan lelaki tidak bercerita. Lelaki Nah, tidak kita bercerita. ngobrol di lapangan golf lah. Nah, gue Boleh, baru boleh. nyoba sekali gue seumur hidup golf, gue belum pernah. Itu pun gara-gara mau meeting. Dia ngajaknya meeting di driving range di Alam Sutra tuh. Suruh mukul katanya. Terus gue bilang gue nggak bisa, gue nonton aja. Mukul sekali nggak kena, malu. Justru serunya tuh turun lapangan ya, bukan Turun lapangan ya. drivingnya. Tapi Iya. kan awal mesti Harus drive driving dulu lah. Betul. Yes. Minimal bisa dulu lah. Ya, nah kalau ini nih berhasil dan lancar, mungkin akan dipilih penonton bersinema kita golf bareng Bani. Wih boleh Jadi, tuh. Lucu golf tuh. bareng ya. Seru. Siapa yang bisa main? Kalau nggak bisa main lu nyampein orang. Iya. Kasihan Kedinya. Kasihan jadinya nih. Aduh Pak, par. Ngerti gue kalau par berdi gitu sih. Udah paham nih. gitu kan. Emang kan kayak ya kalau bisa di tiap hole tuh -1 lah. Itu Berdi itu unggul. Udah Yes, bagus tuh. Golf itu yang paling minus yang paling menang. Betul. Tuh. Yang skornya paling kecil Paling dia menang. paling menang. Misalnya nih, ini buat yang nonton juga, misalnya hole 17 itu 3 kali pukul Misalnya tuh. itu kan berarti par 3. Par 3. Kalau lu bisa- dapat par 3 aja berarti kan skornya 0. Kalau lo 2 -1 berarti kan bagus. Betul. Gitu. Kalau plus tuh Betul. ilmu lagi aja dari Yoi. bersinema. Nah tapi Tapi musuhnya golf itu diri sendiri. itu dia benar. Banyak yang bilang gitu. Diri sendiri. Sabarnya bukan gitu ya. bukan kita misalnya satu flight berempat. Ya, Musuh kita tuh bukan 3 orang ini. Bukan. Enggak, diri sendiri. diri sendiri ya. Di situ sulitnya. Itu saat lo udah mulai enjoy main golf berarti lo udah bisa mengontrol diri sendiri. Iya, belajar ngontrol diri sendiri sih. Lo bener. pernah masuk bunker? Oh, pernah. Pernah ya? Harus ada tuh ya Di momen-momen bunker, masuk bunker ya. 4 kali mukul di bunker. Di situ-situ Pernah. aja nggak keluar-keluar. Bunker to bunker pernah. Pernah juga ya. Pernah. Boleh sih, tapi ya itu dia lah kan. Ntar gue kalau main golf belum punya baju mau celana yang bagusnya. Harus matching soalnya keren menurut gue. Pelan-pelan lah. Iya kan kalau nggak matching aneh Iya Ban kalau main sih. golf Ban. Pelan-pelan. Pelan-pelan sih, deh. Tapi iya. Ntar dodot. Kalau langsung lu gas gitu takutnya nggak kerem nanti. Betul. Nggak kerem. Bahaya tuh. Stick golf aja mahal. Iya. Iya. Oke lah. Awal-awal mah ya second aja dulu lah. Nggak Betul. jadi masalah. Itu nih humble dia. Second dulu beli. Second dulu. Iya. Mungkin kita tunggu ya. Dodot waktu itu udah ketemu. Ayo kabarin aja. Cuman kan ya beliau juga sibuk ya. Oh enggak, dia tuh kalau diajak golf selalu ready kok. Golf ready deh. Ready Podcast terus. lihat-lihat Dia waktu. tuh dia tuh lihat dia. dia tuh Ya. soalnya hampir tiap hari golf terus dia. Asli dia syuting di mana juga nyari golf tuh. Pasti Ya kan? Jadi misalkan syutingnya di mana nyari golf di daerah pasti situ gitu. dekat. Sama kayak
Desta tuh gue main sama Pak Desta ke Liverpool. Di Liverpool kita nyari tempat pedal. Oh pedal. Pedal dia. Lagi gila Gila pedal juga tuh, sih sekarang pedal. Terus kemarin ternyata Pak Desta di Jepang main pedal juga. Lu main pedal juga? Enggak, gue tenis. Iya. Wah, nah benar nih. Tenis. Gue ada pertanyaan nih. Apa? Lu udah main tenis berapa lama? Udah lama, udah bertahun-tahun lah, udah lebih 5-6 tahun. Gue baru nih main pedal. Pedal kan juga lagi happening Iya, sekarang nih. Iya, banget. Kenapa? Nah, lu setuju gak sih sama orang-orang? Ini kan Seru nih. Ini gantian ya, ini acara gue nih ya. Banis corner nih. Enggak, nih ada orang di sosial media, banyak lah, bukan cuma satu orang, yang bilang kayak, apaan sih pedal tuh? Tenis dong bro. Kalau itu sih enggak, tapi gini. Lu tahu gak? Apa sih ini pedal nih? Cupu nih apa? Enggak sampai cupu, tapi maksud gue gini. Tenis itu kan sempet naik saat lagi COVID. Betul. Ya kan? Gue tuh udah sama kayak golf. Betul, gue main dari sebelum COVID soalnya main tenis, dari ngikutin olahraganya. Nah, banyak orang-orang yang baru nyoba tenis itu susah, nggak bisa dapet formnya. Makanya pada saat nyoba pedal jauh lebih mudah. Betul. Makanya dianggap orang-orang yang nggak nyampe pada saat latihan tenis di pedal langsung bisa. Bener. Gitu. Jadinya banyak yang apaan pedal tenis lah. Nggak, tenis kan 2 kali lapangannya pedal. Dan kan tenis sama pedal sekarang beda peruntukan. Kalau tenis sport, kalau pedal kan sosial sport. Ada sosialnya. Ngumpul bareng temennya. Tapi dan gini, lain-lain. positifnya maksud gue tuh kita ngelihat positifnya juga sih ya. Sekarang tuh tempat pedal emang susah banget buat jadwalnya, padahal udah banyak dapat yang kosong gitu, iya, yang betul. kosong. Tapi di satu sisi gue senang karena sekarang tuh udah mulai banyak orang untuk hidup berolahraga, hidup sehat. Betul. Lari waktu itu, lari udah rame lari banget. Masih nih gue minggu depan race gue. Minggu ini. Gue malah belum lari ya? Belum tertarik lari, tapi gue seneng ngeliat orang lari. Bola, tenis, mini soccer, golf, tenis, sekarang pedal. Gila, pedal susah banget. Ada yang lapangan 24 jam, Pak. Iya, ada. Dan ada yang main jam 2 pagi. Dan ada yang main gila gitu. Sih itu. Tapi gokil sih. Itu, tapi memang banyak kalau misalkan yang main tenis nggak apa-apa, main pedal ya udah pasti lebih bisa. Karena banyak coach-coach di tenis juga ngelatih pedal sekarang. Jadi atlet-atlet pedal juga banyak gitu. Ada beberapa nama yang gue kenal juga ada gitu. Tapi memang banyak yang kalau menurut gue sih itu beberapa orang doang yang lu pedal tuh cupu, karena mungkin saat latihan tenis kan dulu tenis juga pada saat FOMO orang kan buat sosial, buat yuk main yuk, ketemu ngumpul sama teman-teman main tenis. Ya, golf juga gitu. Golf juga gitu kan. Tapi kan susah, nggak semuanya dapat keep up sama golf. Benar. Tapi golf nggak ada way out yang mirip-mirip golf kan. Masa mini golf kan nggak ada. Nah kalau tenis ada pedalnya soalnya. Jadi yaudah yuk kita pedal aja deh, daripada tenis nyangkut mulu atau out mulu. Bola nggak jalan tuh nggak enak banget tenis. Oh gitu ya. Bola nggak jalan tuh karena kan jauh lapangannya. Iya. Bola nggak jalan tuh misalkan sekali servis mati. Bahkan servisnya banyak yang belum bisa tenis. Susah itu ya. Jadinya nggak enak. Nah mungkin pedal lebih gampang untuk masuknya gitu. Tapi kalau lo dalemin kan bandeja vibora itu kan juga tetap teknik yang susah. Susah sih. Tapi kalau buat social sport di awal masuk, oke, lebih mudah. Bener. Gitu. Jadi kayak yang itu penting balik dulu deh. Nah kalau tenis yang penting balik tuh nggak seru kan. Karena lapangannya jauh. Jadi lo ngejar jauh. Asal balik, kalau di tenis tuh nggak seru menurut gua. Itu. Kalau di tenis tuh harus bener mukulnya. Harus serius. Gua emang mau dapat poin ya, dapat skor ya. Iya, dan kalau di tenis kan ngerilisnya panjang. Kalau di pedal ditutup kan. Kalau lo panjangin kena kaca out kan. Kalau di pedal. Betul. Dan takut formnya hilang kalau mainnya slice mulu kan, di pedal slice. Oh iya. Karena memang harus slice. Kalau nggak slice ya power lo kegedean out. Gampang out. Ya kalau di tenis kalau slice terus kan. Tapi sempat nyobain berarti pedal? Belum, sekali doang itu di Liverpool karena diajakin sama teman-teman Liverpool pas ada Desta, ya udah coba deh. Gokil ya, sekalinya itu. Main di Liverpool. Ya enggak, itu betul. Tapi karena gue ampun. Karena gue menerapkan itu, menurut gue enggak, gue boleh memilih untuk gue nggak main pedal gitu. Iya. Tapi kesini sih kalau ada yang ngajak, ayo, gue nggak, bukan yang anti. Iya. Kayak aktor film, gue nggak mau lagi sama, enggak gitu kan. Kayak ada series kesempatan film bagus pasti sikat juga. Iya, cuman kan ini kan maksud gue tuh kan kayak sekarang kan banyak banget nih yang FOMO nih. Tuh, banyak kan. banget. At least
menurut gua kalau FOMO-nya masih hal positif positif ya, sih sikat. gas aja Bahkan lah. pendengarnya podcast Ancur Lisius itu punya lapangan di tiap minggunya, di hari Minggu itu punya lapangan nyewa dia per bulan. Jadi rutin pendengar kita, terus si Patra sama Mas Dika suka main gitu. Oh seru. Gue nya enggak, gue nya belum. Mungkin gue akan datang tapi nonton. Iya, tapi nggak jadi masalah. Tapi menarik ya, gue udah 2 kali nge-MC pedal. Mana sih? Nge-MC kan roots gue nge-MC. Nge-MC pedal pertama acara Jebret Media bikin exhibition pedal. Iya. Yang kedua bapak-bapak bikin pedal itu yang ada bapak-bapak. Rizal Armada kemarin yang menang tuh aduh siapa sih? Oh JJ Govin, JJ sama Sanas tadi couple. Oh yang menang Rizky Aditya. Rizky Aditya sama Ciki. Juara 1. Itu gue MC. Ngerti peraturan, jadi gue paham peraturan Iya, apa. ya, pantesan tadi lu juga rules. ngerti spin apa segala macam Iya. atau nge-slice gitu. Iya, ngerti gue ngobrol juga ada kayak Americano sekarang kan mainnya Iya, gitu Mexicano. Paham, cuman mainnya enggak, baru sekali doang untuk main Liverpool. Tapi lu juga takut juga sih ya kalau lu terusin malah Formnya hilang malah di hilang tenis. walaupun gue lagi jarang tenisnya, mungkin seminggu sekali sekarang atau 2 minggu sekali karena lagi rajinnya lari. Gitu. Lo lihat deh kalau yang beneran baru pindah ya dari tenis pindah ke pedal di hari pertama pukulannya pasti panjangan terus. Jauh-jauh terus Iya. ya pasti. Tapi slice-nya bagus-bagus. Sama kayak ini, gue kan lebih seringnya kalau game raket gitu kan, ini ya gue badminton ya. Badminton. Sama Nah, tuh. Iya, karena badminton banyak main pergelangan kan? Iya, Iya. Kan beda lagi tuh, ada yang dari pingpong iya benar-benar. gitu. Dan karakter raketnya kan beda. Beda. Kalau tenis itu kan ada senar. Bener. Kalau Tenis pedal kan tuh kayak nggak ada. kayak badminton kan raketnya pakai senar. Pakai ya. senar. Kalau ini kan enggak kan, Nah, dia pakai gabus kan. pakai Yes, foam. ada yang foam, ada yang karbon ya Iya, ternyata ada ya. yang karbon sekarang. Makanya kalau lo lihat orang baru main pedal terus slice-nya bagus, basicnya tenis. Iya benar sih. Tuh. Iya sih. Karena udah paham ya. Iya, basicnya di tenis tuh mainnya. Tapi spinnya kepanjangan. Iya. Itu. Seru lah, lu Seru pedal sih. juga ya. Baru-baru ini ya, lagi baru-baru rame. ini. Tapi gue mau kalau ada yang Gue juga ngajakin tadinya pedal. tuh enggak sama pedal tuh tadinya tuh juga enggak kayak udahlah, udah kayaknya udah kebanyakan. kebanyakan nih olahraga gua gitu loh. Kayaknya udah kebanyakan kok gua harus nambah lagi gitu. Iya. Main sekali 2 kali oke, seru banget. tapi gua nggak dapet funnya nih. Nah. Gua belum dapet funnya nih. Gua main sama Bang Iman Hernets. Oh jago dia langsung. Mereka bikin Hernets Pedal Society. Iya. gitu kan. Main kompe semua orangnya. Iya, udah. Gua terpacu. Itu benar. Gua harus jago, gua harus bisa gitu. Bener, itu ngaruh loh karena kata temen gue kan biasanya main 3-4 lapangan gitu yang Americano. Kalau lu kalah terus lu di lapangan 4 Iya, situ terus. aja. Itu jadi terus. motivasi sih. Bener sih. Boleh, gue pengen coba. Sekarang udah tidak segitu antinya gitu. Jangan anti-anti banget lah. Iyalah, enggak lah. Pokoknya Iya. kita ayo apa olahraga yang penting bisa kumpul silaturahmi sama temen-temen. Iya, ambil itunya aja. Yes. Ambil itunya aja. Itu dia. Ntar kita bener harus ada olahraga yang jadi Ya. nih ya sama Bani ya. Ya, ayo. Either ayo, itu ayo, golf, pedal, tenis. Ayo. Ayo gua. Boleh. Kita coba. Ya belum tahu menang kalah, yang penting main bareng ya. Ya, yang penting kan society-nya Yo, kan, social life-nya. Social kan. life. 17 Juli, Ban, udah ngingetin deh. Ya, Silakan. 17 Juli ya guys. Assalamualaikum Baitullah. Tayang di bioskop. Jadi tonton nanti di bioskop. Siap, Ban. Thank you banget, Ban. Terima kasih Thank you ya Bang banget. Dias. Judul lain main kesini lagi ya. Iya. Ya. Aku mah tinggal diajak aja. Yoi. Terima kasih udah menyaksikan Bersinema episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. And cut.